Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan kali ini juga bersama Bapak Hendrik Soplantila. Kami bertiga dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan tentang pengaruh okultisme bagi keluarga. Kami percaya bahwa acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Hendrik, kami senang sekali Pak Hendrik kembali bisa bersama-sama dengan kami, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita beberapa waktu yang lalu tentang okultisme. Tapi supaya para pendengar yang mungkin baru kali ini pada kesempatan ini mendengarkan acara Telaga ini, secara sepintas mungkin Pak Hendrik bisa mengulas atau menyampaikan ulang apa yang pernah kita bicarakan gitu Pak, khususnya tentang okultisme itu sendiri. Ya, pada waktu yang lalu kita berbicara mengenai apa itu okultisme, jadi ketertarikan orang kepada okultisme, dan juga kita membedakan adanya roh yang baik dan atau roh terang dan roh gelap. Sehingga dengan demikian jelas bagi kita bahwa memang ada kuasa kegelapan, tetapi juga ada kuasa Allah. Walaupun mereka kedua kuasa ini bertentangan, tetapi yang jelas bahwa kuasa kegelapan sudah kalah. Itu yang dahulu kita pernah bicarakan dan kita bincangkan. Iya. Jadi yang kali ini kita mau perbincangkan adalah lebih terfokus pada kehidupan rumah tangga. Karena pemerannya adalah orang-orang yang tentunya juga sebagai makhluk sosial, lalu berkeluarga dan sebagainya, itu pasti ada dampaknya terhadap keluarga. Nah, menurut pengalaman Pak Hendrik, seberapa jauh pengaruh okultisme itu di dalam kehidupan keluarga, khususnya keluarga Kristen gitu Pak? Yang saya lihat dalam pengalaman pelayanan terhadap orang-orang atau keluarga yang dikuasai oleh okultisme, pertama saya melihat dari segi kehidupan sehari-hari, dan kemudian yang kedua saya lihat dari segi rohaninya. Kalau dari segi kehidupan sehari-hari biasanya mereka tuh sepertinya selalu ada dalam keadaan murung. Walaupun mereka senyum, walaupun mereka tertawa, tapi seperti ada sesuatu yang menekan mereka, seperti ada sesuatu yang lain yang menekan mereka. Nah, itu dari segi yang ini. Tapi kalau dari segi rohani, saya melihat ada satu hal, mereka tidak senang kepada firman Allah. Kalau mereka mendengar firman Allah, kadang-kadang ya ngantuk, bukan ngantuk karena capek, bukan ngantuk karena kecapean, atau bukan ngantuk karena tadi malam tidak tidur dan sebagainya, bukan. Tetapi memang iblis tidak mau orang ini mendengar firman Allah. Nah, itu satu keluarga itu mengalami hal yang sama gitu. Kecuali kalau ada seorang anak yang memang dia tidak mau tahu tentang itu, dan dia dekat dengan Tuhan terus misalnya begitu. Itu lain. Iya. Tetapi ada orang yang menggunakan okultisme dengan tujuan supaya keluarganya harmonis. Itu mungkin enggak itu Pak? Menurut pengertian saya ya, iblis itu memang pengacau. Jadi kalau dikatakan itu untuk harmonis, saya pikir ada batasannya. Harmonis macam apa? Versinya versi apa? Apa harmonis dalam arti yang dalam arti harmonis damai dengan Allah ya dan sebagainya, ataukah harmonis dalam versi mereka di mana di dalam itu masih tetap seperti ya gimana, tertekan atau ya terpaksa begitu ya, begitu. Iya. Pak Paul, bagaimana hubungan tentang okultisme ini yang Pak Paul lihat di dalam kehidupan rumah tangga, Pak? Ada dua cara yang biasa digunakan oleh iblis untuk mengacau keluarga. Yang pertama, kita harus mengerti cara kerja iblis, yaitu iblis tidak menggarap manusia pribadi lepas pribadi, tapi keluarga lepas keluarga. Jadi dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan, dan memang sudah dicontohkan juga dalam kasus yang nyata, iblis tidak akan berhenti menggarap satu orang atau satu anggota keluarga, tapi iblis akan berusaha mendapatkan semua anggota keluarga tersebut.
Itu sebabnya kalau ada satu anggota keluarga yang berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan iblis, dan yang lainnya misalkan masih dalam kuasa iblis, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan mengganggu orang yang baru saja meninggalkan dia itu, berusaha menguasainya, karena iblis tidak rela bahwa warganya atau orang yang telah ditaklukkannya sekarang meninggalkan dia. Itu sebabnya juga kalau misalkan orang tua terlibat dalam kuasa kegelapan, iblis sering kali ya, dan pada umumnya menuntut jiwa atau kehidupan anak dan cucunya. Sebab itulah yang iblis minta, bukan satu pribadi, tapi satu keluarga. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami. Yang kedua, saya melihat cara iblis juga mengacaukan keluarga Kristen, ini yang jelas-jelas Kristen, adalah dengan justru merusak keluarga Kristen. Jadi cara iblis juga mencoba untuk memenangkan pergumulannya dengan Tuhan, yakni menghancurkan keluarga Kristen. Jadi keluarga Kristen senantiasa harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya teringat akan tulisan dari pendeta Charles Swindoll dalam bukunya Moses atau Musa. Beliau berkata bahwa siapa yang ingin bekerja untuk Tuhan dan ingin dipakai Tuhan, haruslah menyadari bahwa dia akan menjadi target atau sasaran penyerangan iblis. Nah, saya harus mengakui bahwa iblis akan benar-benar bersenang hati masuk melalui pintu keluarga kita. Meskipun dia tidak bisa menguasai kita dalam pengertian merasuk kita karena kita sudah di tangan Tuhan Yesus, tapi dia akan mencoba untuk mengacaukan, misalnya dengan mengobar-ngobarkan konflik atau kemarahan dalam hati kita, sehingga kita tidak mudah menyelesaikan pertikaian kita. Sebab yang paling bahagia kalau keluarga kita berantakan adalah iblis. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang damai, karena keluarga kita sedang saling bertarung misalnya. Jadi itulah saya kira dua cara iblis yang langsung berkenan dengan keluarga. Tapi kenapa Pak, ada orang yang mau mengorbankan katakan anaknya ya, demi mendapatkan harta yang sifatnya sementara itu? Saya kira manusia memang acap kali berpikir pendek dan untuk kepuasan seketika serta kepuasan pribadi. Jadi manusia sering kali tidak memikirkan dampak panjangnya. Yang penting kami menikmati, kami memperoleh keuntungan-keuntungan yang dijanjikan. Dan itu yang ditawarkan oleh iblis, dan mereka terima dengan senang hati. Mereka tidak memusingkan tentang gangguan-gangguan yang mungkin dialami nanti. Dan memang kalau mereka terus bersekutu dengan iblis dan tidak mengganggu gugat masalah ini, keluarga mereka ya tetap tentram dalam pengertian tidak dikacaukan oleh iblis, sebab mereka sudah menjadi warga iblis. Iya. Apakah memang begitu, Pak Hendrik? Apakah setiap apa yang kita inginkan supaya iblis itu melakukan untuk kita, lalu ada imbalan yang harus kita berikan, atau ini sifatnya untuk jangka panjang gitu, Pak? Memang ada imbalannya. Saya beri contoh saja, beberapa orang yang saya tahu yang mencari kekayaan. Ya. Imbalannya adalah anak mereka menjadi ada kelainan gitu. Ada kelainan. Ada juga yang boleh dikatakan membayar dengan giginya, sehingga giginya habis semuanya. Keluarganya juga begitu, anak-anaknya, istrinya giginya habis. Sebab setiap sekian bulan itu bibit tanggal 1. Nah, ada juga yang lain, imbalannya itu yaitu jiwa orang. Jadi orang di dalam rumah itu. Nah, satu contoh misalnya, kalau seseorang itu ingin mendapat kekayaan, itu sudah membuat semacam perjanjian dengan iblis, membuat perjanjian. Jadi apa yang harus diberi? Jiwa, oke, jiwa. Nah, kalau jiwa yang diberikan, maka setiap tahun dia harus sebagai memberi tumbal, gitu. Ada yang meninggal dalam rumah itu. Nah, ini juga tidak selalu keluarga, anggota keluarga, tapi bisa juga pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah itu, yang sudah merasa menjadi satu dengan keluarga itu. Nah, kalau sudah satu keluarga seperti itu, Pak Hendrik ya, kemudian ada yang menyadari bahwa ini keliru, tindakannya keliru. Apa cukup satu orang ini saja yang
bertobat gitu ya Pak ya, meninggalkan itu, atau memang seluruh keluarga harus melakukan itu atau bagaimana? Ya, saya pikir semuanya Pak. Sekaligus kita memang yang menjadi kuncinya adalah kepala keluarga, istri mereka berdua, yang kemungkinan mereka berdua ini sudah seia sekata untuk mencari kekayaan itu. Nah, mereka berdua yang harus bertobat, harus kembali kepada jalan Tuhan. Nah, nanti kalau seandainya ini semua sudah, dua orang yang sudah kembali, baru keluarga itu dibawa kepada Tuhan semuanya oleh orang tuanya ini. Jadi dibawa seluruhnya, sehingga seluruh keluarga menjadi keluarga milik Allah lagi, bukan lagi milik si iblis, sehingga dia bisa sewenang-wenang melakukan. Nah, itu penanganannya bagaimana Pak Hendrik? Kan kalau tadi yang beberapa waktu yang lalu mungkin atau tadi kita bicarakan, kalau ada seorang yang sudah kerasukan setan atau apa, bisa satu tim. Nah, kalau satu keluarga gitu gimana Pak biasanya penanganannya? Itu biasa kami layani pribadi lepas pribadi Pak, satu-satu. Jadi kita lihat dulu siapa. Oh, tentu orang tuanya, sang suami sebagai kepala keluarga, kemudian sang istri. Nah, kemudian kedua-duanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kemudian baru semua anak kami ajak mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan mereka. Gitu. Dengan begitu, kemudian nanti kita tutup dengan doa, memohon supaya Tuhan menjadi segala sesuatu dalam rumah ini, sehingga menjadi pelindung utama, begitu. Jadi membentengi, melindungi, menjaga mereka. Pernah enggak Pak Hendrik alami bahwa seorang yang sudah dilepaskan seperti itu ya, seseorang atau satu keluarga, lalu kemudian suatu saat kambuh lagi gitu Pak? Memang ada Pak, kadang-kadang kejadian seperti itu. Itu karena dia itu kembali ingin mencoba lagi, karena dia merasa, saya tidak tahu apa, merasa tidak puas, atau mungkin karena dikecewakan waktu dia di gereja, dia dikecewakan oleh anggota jemaat yang lain atau bagaimana. Nah, atau dia kurang mengerti akan kebenaran firman Allah, sehingga dia itu masih tertarik ke sana. Oh, ini kok Tuhan juga sepertinya mengizinkan ya saya, oke saja, tapi sekarang dalam versi baru misalnya. Gitu. Bapak, saya melihat bahwa pengaruh-pengaruh film ya, yang bertemakan horor dan sebagainya, itu punya dampak gitu loh Bapak. Ya, di dalam keluarga. Nah, sebenarnya dampak itu sejauh mana dalam hubungan dengan okultisme ini? Saya kira dampak yang paling utama adalah menciptakan rasa takut yang berlebihan atau yang tidak perlu. Rasa takut ini akhirnya menguasai kita, dan sewaktu rasa takut menguasai kita, akibatnya adalah kita lumpuh. Nah, saya kira jangan sampai kita sebagai orang Kristen lumpuh menghadapi kuasa-kuasa jahat ini. Justru kita harus berani, sebab kita tahu bahwa roh Tuhan yang ada dalam kita lebih kuat daripada roh-roh jahat. Jadi saya kira kalau kita sudah lumpuh, ya kita tidak begitu berani untuk melawannya. Mungkin itu. Saya mau memberikan komentar yang tadi Pak Gunawan tanyakan kepada Pak Hendrik pula. Saya kira salah satu penyebab kenapa ada kalanya orang yang sudah dibebaskan dari kuasa iblis bisa kembali dikuasai atau dirasuk oleh setan. Iblis sangat pandai, dan iblis itu adalah roh. Jadi dia bisa mengerti isi hati kita. Bahkan kadangkala lebih cepat daripada kita menyadari isi hati kita. Yang saya maksud adalah ini. Misalkan tadi ada orang yang ingin sekali kekayaan yang luar biasa, dan akhirnya membuat perjanjian dengan kuasa iblis. Nah, misalkan dia sudah dibebaskan, tapi dalam hatinya masih tersedia keinginan untuk menimbun kekayaan dan merasa sayang sekali sekarang tidak lagi bisa mempunyai kesempatan itu. Nah, bagi saya itu adalah pintu. Pintu yang pada awalnya membuka kemungkinan masuknya iblis. Sekarang kalau pintu itu belum dikunci, meskipun dia sudah dibebaskan, pintu yang sama itu akan memasukkan iblis kembali ke dalam hidupnya. Atau contoh yang lain yang juga saya pernah saksikan adalah kalau dalam keluarga memang ada masalah yang belum terselesaikan. Jadi sehingga dalam keluarga itu terus menerus muncul luka dan luka dan luka. Dan kebetulan memang keluarga tersebut pernah pada suatu ketika dikuasai oleh iblis. Nah, iblis bisa memasuki pintu tersebut, yaitu pintu konflik keluarga. Hingga akhirnya anak-anak atau keluarga itu diganggu lagi oleh kuasa iblis. Iya. Sebenarnya
ada pertanyaan pernah ya, sebuah pertanyaan yang diajukan pada saya oleh salah seorang anak kami itu, dia menanyakan setelah melihat film horor gitu ya, dia katakan ini fantasi atau memang betul-betul sih Pak gitu. Nah itu menjelaskannya bagaimana? Saya nggak bisa pastikan film yang mana ya, jadi ya bertema horor gitu ya, bertema horor tentang ya ada setan-setan gitu, cerita itu kan menarik buat anak-anak. Sebenarnya. Secara umum ya, saya kira apakah setan menampakkan dirinya dengan cara yang mengerikan? Saya kira tidak. Justru pada umumnya setan tidak menampakkan diri dengan wajah yang mengerikan. Sebab kalau itulah wajah yang dia tampilkan, dia akan kehilangan pengikut sudah pasti. Jadi makanya wajah yang ditampilkan senantiasa justru adalah yang menyenangkan kita ya, yang bisa membawa kita kepadanya atau terpikat kepadanya. Daya tariknya dia, ya, daya tariknya. Bahkan dalam satu kasus yang pernah saya tangani, saya melihat bagaimana iblis membanting-banting orang, tapi bukan dengan cara yang mengerikan seperti yang ditayangkan di film-film horor itu juga. Meskipun memang ada bukti fisik ya, orang itu di depan mata saya memang dibanting oleh kuasa iblis, tapi kesan mengerikannya tidak ada juga. Nah, jadi saya kira film horor ya melambangkan atau mencerminkan sifat iblis yang kalau menurut saya berlebihan. Sebab dalam kenyataannya dia tidak akan menampilkan wajah yang mengerikan seperti itu. Tapi sejauh mana itu Pak orang boleh menyaksikan film-film seperti itu? Artinya itu kan ada pembatasan tertentu gitu. Kalau terlalu banyak kan lebih banyak merugikannya daripada manfaatnya. Gitu. Betul sekali. Jadi kalau sampai anak itu mengembangkan fantasi akibat menonton film horor, dan akibat dari perkembangan fantasi itu dia menjadi orang yang terlalu memikirkan hal-hal yang mengerikan dan menakutkan, saya kira jelas itu sudah melewati batas. Jadi anak itu dilarang untuk menonton film horor. Jadi secara umum juga saya akan melarang sebetulnya anak-anak kecil menonton film horor. Sebab dunia khayal anak sangat kuat. Dan anak belum bisa mengerti ya secara rasional dan objektif bahwa ini adalah film yang dibuat oleh manusia. Anak-anak kecil belum bisa ya membedakannya. Jadi kalau dia sudah remaja, sudah mengerti, silakan. Kalau masih misalnya di bawah umur 12-13 tahun, saya menyarankan jangan. Ya, saya rasa itu penting Pak ya, untuk semacam pedoman gitu ya. Betul. Karena terlalu banyak itu disajikan di hadapan kita, di hadapan keluarga. Kalau itu tidak membangun kehidupan rumah tangga kita, nah buat apa harus dibiarkan gitu. Tapi Pak Hendrik, yang ingin saya tanyakan itu Pak ya, kita hidup di era yang begini modern, ya. Pikiran orang sudah begitu maju. Kenapa okultisme itu masih bisa berkembang dengan cukup pesat gitu ya Pak? Iya, iblis itu pandai sekali. Dan dia bisa masuk dalam segala macam situasi. Situasi maju, situasi modern, dia datang dengan cara modern juga. Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Seperti yang tadi Pak Paul sudah ungkapkan, dan Pak Gunawan tanyakan tentang horor itu, film horor. Itu ada satu pengalaman yang seorang ayah bertanya kepada anaknya ketika bersama-sama. Ini ayahnya seorang hamba Tuhan juga. Dia tanya kepada anaknya, waktu itu sedang mendung. Dia bilang, "Dek, ini siapa yang kasih hujan?" Dia berhenti sebentar, anak itu berpikir sebentar, lalu dia bilang, "Setan." Karena lihat gelapnya itu mungkin Pak ya. Lalu saya berkata, waktu itu diceritakan pada saya katakan kemungkinan dia katakan begitu karena dia tidak bisa bermain. Dia tidak bisa bermain, jadi dia mempunyai itu setan. Tetapi anak ini sering nonton film horor. Jadi kemungkinan yang tadi Pak Paul katakan itu hayalan yang dikembangkan. Yang dikembangkan sehingga mengakibatkan pemikirannya segala sesuatu datang dari setan. Karena setan mempunyai kekuatan, gitu. Kemampuan yang super. Jadi dia berpikir, oh ini juga bisa dari setan, gitu. Padahal dia ikut sekolah minggu, tapi ya anak kecil ya. Seberapa jauh dia bisa mengerti tentang firman Allah yang sederhana, yang diceritakan secara sederhana. Dan apa yang dia lihat dari matanya, dengan matanya, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itu lebih banyak dari TV. Nah itu bahayanya di situ. Untuk anak-anak.
sebenarnya itu tadi Pak Paul yang ingin saya ungkapkan, itu di tengah-tengah orang itu sudah berpikir demikian rasional, bahkan pendidikannya pun cukup tinggi. Tidak jarang kita baca di surat kabar misalnya para eksekutif ya, yang mau melibatkan dirinya itu pada hal-hal yang ya kalau kita sadar itu sesuatu yang tidak masuk akal gitu loh Pak Paul. Kenapa sebenarnya? Kebutuhan apa itu sebenarnya yang mendorong dia? Seorang tokoh gereja di zaman yang dahulu bernama Agustinus pernah berkata bahwa dalam setiap manusia ada ruangan yang hanya bisa diisi dengan Tuhan. Jadi memang dalam diri manusia itu ada ruangan yang boleh saya sebut ruangan spiritual, ruangan rohani. Dan kalau waktu ruangan itu kosong, ruangan itu akan meminta untuk diisi. Jadi saya kira orang-orang yang sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan memang pandai, tapi kalau ruangan rohaninya kosong, dia akan selalu mencari hal-hal yang bersifat non fisik ya, yaitu yang bersifat roh, agar bisa mendapatkan kepuasan. Nah, kalau dia tidak mengerti jalan yang benar, dia akan menempuh jalan yang salah, dan dia akan melakukannya dengan cara yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya kira salah satu manifestasi dosa ialah keserakahan manusia. Dan bersumber dari keserakahan atau ketamakan inilah, manusia merasa tidak puas dengan yang telah dimilikinya, sehingga mau memiliki lagi, mau lebih dilindungi lagi, mau lebih berkuasa dan sebagainya. Akhirnya ya memasuki area yang memang dikuasai oleh iblis. Jadi jangan sampai yang seperti dikatakan di Alkitab, manusia menjual dirinya kepada iblis. Dan itu dikatakan kepada dua orang di Alkitab, yaitu kepada Raja Ahab, Raja Israel dulu, dan juga kepada Yudas. Yang jelas-jelas memang menjual diri mereka kepada iblis. Jadi manusia harus berhati-hati di situ. Licik sekali mungkin ya. Iblis itu yang jelas itu licik dengan segala cara-caranya gitu ya Pak ya. Iya, mungkin ada satu hal lagi yang saya bisa tambahkan dengan apa yang Pak Paul ungkapkan tadi, yaitu biasanya kalau kita di dalam doa, berdoa kepada Tuhan, kan tidak closing Tuhan jawab. Tapi kalau iblis, dia langsung bisa memberi cepat. Nah ini yang menarik, sangat menarik. Sehingga otomatis orang misalnya mau cari kuasa, ya cepat dapat. Mau cari kaya, ya cepat dapat. Mau cari pangkat, cepat dapat. Itu di situ. Dan orang punya kecenderungan untuk memilih yang paling cepat. Memilih yang paling cepat. Karena mereka itu seperti tadi Pak Paul katakan, ada ruang yang kosong, yang selalu perlu diisi, ketidakpuasan. Hanya puas kalau diisi oleh Tuhan sebenarnya gitu kalau firman Tuhan. Tapi ini mereka mencari di luar Tuhan. Gitu. Pak Hendrik, saya teringat karena tadi Pak Paul bicara tentang ruang Pak ya. Pernah Tuhan Yesus itu mengatakan kalau iblis itu sudah dikeluarkan dari seseorang, tapi orang itu membiarkan ruangan hatinya itu kosong, iblis itu akan kembali dengan teman-temannya gitu Pak ya. Sehingga orang itu menjadi jahat, lebih jahat dari sebelumnya. Nah itu bagaimana Pak Hendrik? Pernah satu kali seorang pemuda kami layani, ayahnya seorang dosen. Ayahnya orang Kristen, tapi istrinya saya tidak tahu orang apa. Nah jadi dia terpengaruh oleh teman-temannya, sehingga dia juga ikut narkotik, ya. Dia juga ikut okultis. Dia bahkan pernah bertapa di satu tempat, yaitu di cabang sungai, untuk mendapatkan kekuatan sesuai dengan perintah gurunya. Dan dia memang mendapat itu semua, mendapat semuanya. Nah waktu dia kami layani untuk pelepasan, memang hatinya itu ingin dilepaskan, dan dia menyerahkan beberapa bagian semua, tidak semua tapi sebagian. Namun setelah itu kecenderungannya itu, ketertarikan kepada roh atau kuasa gelap ini bukannya hilang. Nah pada saat itu saya melihat bahwa dia lebih lagi dari yang lalu. Tidak lagi seperti yang waktu kita berteman dengan dia tapi dia lebih jahat lagi. Dan dia meninggalkan kami dan dia pergi. Dan saya tidak tahu sekarang di mana. Tapi dia lebih jahat lagi menurut berita yang saya terima. Jadi kami berpikir bahwa
memang orang itu akan menjadi lebih jahat lagi. Kalau dia itu tidak full dilepaskan dan tidak diisi lagi dengan kekosongan itu tidak diisi oleh Tuhan. Nah, ini pernah satu kali ketika kebangunan rohani di Bandung, itu pernah diumpamakan dengan satu gelas air yang bersih. Ya. Kalau air itu sudah ada air di situ, tentu kalau isi yang lain, air itu akan tumpah. Ya. Jadi mau tidak mau, air itu harus dikeluarkan dulu semuanya baru isi yang lain. Atau tidak usah kita isi yang lain, kita tetap air itu saja. Nah, ini sama dengan itu. Jadi tetap harus diisi. Dan iblis itu roh, dan ia bisa mengisi seperti kita lihat ya, namanya legion. Itu lebih dari 100, lebih dari 100. Dia menguasai satu orang saja. Dan saya tidak tahu bagaimana dia menguasai seluruh tangan, seluruh kaki, seluruh kepala, seluruh badan, sehingga orang ini tidak merasa sakit, tidak merasa apa-apa, tidak merasa kedinginan dan seterusnya. Memang jadi banyak percaya itu. Jadi kalau seseorang itu sudah bertobat dan mau meninggalkan itu dan sudah dilepaskan, dia harus menerima Tuhan Yesus itu sebagai untuk mengisi, untuk mengisi ruang ilahi tadi, Pak, yang ada di dalam diri kita. Nah, mungkin Pak Paul ada bagian ayat kitab suci yang mau dibacakan. Saya akan bacakan dari Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya kira itu adalah firman yang bisa kita pegang sebagai janji Tuhan, dan juga mengingatkan kita bahwa dalam merespons terhadap iblis, kita perlu merespons dengan tepat. Jangan ekstrim satu atau ekstrim yang lainnya, yakni ketakutan yang histeris terhadap iblis, atau justru meringankan, meremehkan iblis, seolah-olah iblis itu gampang, tidak punya kekuatan dan sebagainya. Iblis memang berkuasa, tapi Tuhan lebih berkuasa. Dan kalau kita kenakan senjata perlengkapan Allah, yakni firman Tuhan, hidup di dalam iman kepada Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita takuti. Iblis bisa ditaklukkan dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kuasa kita. Ya, jadi memang itu tepat sekali saya rasa Pak, bahwa Allah itu sebenarnya menyediakan perlengkapan gitu Pak Hendrik ya. Perlengkapan senjata untuk kita bisa melawan iblis gitu. Jadi itu sudah kita dilindungi, tapi masalahnya adalah bagaimana menggunakan perlengkapan itu Pak Paul ya. Kan yang sudah disediakan, nah itu kita memang harus terlatih gitu untuk menggunakannya. Ya. Jadi baiklah, saya rasa kita harus sudahi perbincangan kita ini, walaupun tentunya masih banyak aspek yang kita bisa bicarakan dengan okultisme ini, tetapi karena keterbatasan waktu, saya rasa kita harus sudahi dahulu. Dan demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang pengaruh okultisme di dalam kehidupan keluarga, khususnya keluarga Kristen, bersama Bapak Hendrik Soplantila dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami bertiga mengucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.